Cerita dimulai dari Boruto sedikit kerepotan melawan musuh yang ada di depannya. Saat itu Otsutsuki mengendalikan Kurama untuk menyerang Jubi miliknya, sehingga membuat Jubi Boruto langsung mengalami kebutaan akibat terkena serangan Bijudama yang tidak ia sangka. Saat itu Boruto menyiapkan pedang miliknya, dan melapisi dengan Fuinjutsu sambil berkata, "Baiklah Otsutsuki, kali ini kau lepas dari Shikifuji milikku, tapi sepertinya aku harus melenyapkan Kurama, walaupun kau sepertinya tidak menyadari kalau yang kau kendalikan hanya Bunshin-nya." Setelah berkata demikian, Boruto langsung kembali terbang ke atas langit, dan mendekati Kurama yang selalu menembaki Bijudama ke arahnya. Saat itu Boruto melemparkan pedang miliknya yang sudah ia lapisi dengan mantra Hiraishin, dan secara cepat, Boruto muncul langsung dari belakang kepala Kurama, dan langsung menggunakan Jutsu Myojinmon, dan menjatuhkan pagar raksasa berwarna merah tepat di antara kepala Kurama, sehingga dia berhenti melakukan serangan yang membabi buta. Saat itu Boruto berkata kepada Kurama yang asli, "Aku rasa kau menyadari ini juga, Bunshinmu sedang dikendalikan Otsutsuki. Bagaimana denganmu? Apa kau tidak terpengaruh?" Kurama yang mendengar itu membalas, "Santai saja, aku tidak terpengaruh. Tidak seperti Bunshin kalian para manusia. Aku sedang mengumpulkan energi alam di tempat yang tersembunyi. Tapi tetap saja, aku tidak bisa menghilangkan Bunshinku yang menyerangmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, kau sudah mengonfirmasinya. Jadi aku tidak ragu untuk menghabisi Bunshinmu. Tapi jangan terlalu lama, situasi tidak bisa ditebak sedikit pun." Kurama yang mendengar itu membalas, "Aku tahu itu. Aku mengumpulkan energi alam untuk kalian semua, jadi jangan ajak aku bicara terlalu panjang, ini membuatku semakin lama untuk membantu kalian." Setelah mendengar perkataan Kurama, Boruto menyiapkan elemen listri dari tangan kanannya. Saat itu dia menggunakan satu Jougannya sambil berkata, "Aku sudah lama tidak menggunakan kekuatan ini, tapi jutsumu akan bekerja untuk melumpuhkan Biju. Benar begitu kan Paman Sasuke?" Setelah Boruto berkata demikian, dia mengangkat satu tangannya yang sudah dilumuri elemen petir, dan tiba-tiba dari atas langit muncul dua kirin raksasa milik Sasuke, dan langsung menyambar Bunshin Kurama, sehingga Bunshin tersebut langsung menghilang. Setelah melakukan itu, Boruto kembali muncul di atas kepala Jubi miliknya. Saat itu dia memegang kepala Jubi dan menyembuhkan luka di area matanya melalui kekuatan Jougan, dan alhasil beberapa saat kemudian mata Jubi yang sebelumnya terluka, kini pulih kembali seperti semula. Tapi tidak lama kemudian, Otsutsuki muncul dari belakang Boruto. Tapi Boruto benar-benar sudah menyadari dan mengenal gaya bertarung musuhnya. Dia langsung mengeluarkan pedangnya, dan menangkis sabitan tajam dari tangan Otsutsuki itu yang hampir melukainya. Saat itu Boruto berkata, "Sepertinya kau sudah tidak segesit saat kita pertama kali bertemu. Aku sudah menyadari musuhmu hanya satu, yaitu tubuhmu sendiri. Kau memang kuat dan mustahil untuk dikalahkan sebelumnya, tapi karena terlalu lama bertarung denganku, tubuhmu tidak bisa menyesuaikan kekuatan yang besar. Kau tidak lain seperti Ishiki yang mengendap di tubuh Jigen, bahkan hanya dengan kekuatan Hiden dan Deidara, kau sepertinya sudah sangat terdesak. Apa kau terlalu gugup saat dua makhluk parasit yang lainnya menghampirimu?" Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Ucapanmu seutuhnya tidak salah sedikit pun Boruto. Mengenai tubuhku kau benar, itu juga alasan mengapa Otsutsuki yang bersemayam di mata Jouganmu memberikan seluruh kemampuannya untukmu sehingga dia tidak ada di sini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Bagaimana kalau kita akhiri saja pertempuran sia-sia ini? Aku tahu kau sedikit khawatir dengan dua makhluk yang ada di bawah sana, walaupun aku belum tahu siapa mereka, tapi dari raut wajahmu dan tindakanmu, aku bisa membacanya, kalau mereka jauh lebih menyusahkan daripada kalian Otsutsuki." Mendengar itu, Otsutsuki tersebut mengeluarkan tombak runcing dari mulutnya. Boruto yang menyaksikan itu langsung mengeluarkan tombak yang sama dari Jougannya, sehingga serangan Otsutsuki itu langsung mental, dan setelahnya Boruto berkata, "Bukannya kita ingin berbicara? Apa kau sudah putus asa sampai melakukan serangan rendahan seperti ini?" Setelah Boruto berkata demikian, akhirnya dua orang merepotkan kembali muncul lagi dan menggagalkan obrolan serius Boruto dengan Otsutsuki itu. Deidara dan Hidan muncul dengan burung hantu tanah liat miliknya, dan turun ke atas Jubi Boruto.
Saat itu Hidan langsung berkata sambil perlahan berjalan mendekati Otsutsuki itu yang sudah ditahan pergerakannya oleh Boruto. Saat itu dia berkata, "Hei Otsutsuki, siapapun nama merepotkan itu, sepertinya kau makhluk yang sangat berbahaya, aku tidak akan mengampunimu." Setelah Hidan berkata demikian, tubuhnya langsung berubah menjadi hitam, dan dia mengeluarkan sabit raksasanya. Otsutsuki yang menyaksikan kedatangan mereka berdua langsung berkata, "Hei Boruto, sepertinya dua orang ini harus akui walaupun mereka lemah, tapi aku tidak menyangka. Mereka memiliki jutsu yang sangat tidak pernah aku duga. Bahkan jauh lebih membuatku terkejut daripada orang-orangmu sebelumnya yang sudah aku lenyapkan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Benarkah? Aku tidak menyangka kau akan mengatakan itu pada mereka, tapi jawab pertanyaanku, apa kau menyetujuinya?" Hidan yang melihat mereka saling berbicara langsung memotong obrolan itu dan berkata, "Hei bocah Kyuubi, aku sudah katakan padamu, kau tidak perlu berbicara dengan alien ini, dan lagi, apa kau bisa menghindar? Aku akan mengorbankannya sekarang juga kepada Dewa Jashin." Otsutsuki yang mendengar itu mengeluarkan pedang berwarna hitam dari mulutnya, dan pedang itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi mengarah ke Hidan yang sedang mempersiapkan ritualnya. Menyaksikan Hidan dalam bahaya, Deidara mengeluarkan monster raksasa dari tanah liat miliknya, dan menahan pedang itu sehingga Hidan selamat. Dan tidak lama berselang, monster raksasa milik Deidara langsung hancur berkeping-keping setelah menerima serangan dan menahan pedang tersebut. Saat itu Deidara berkata, "Hei Hidan, kau lihat yang tadi itu. Cepatlah, dia bisa melakukan serangan yang tidak bisa kita duga. Jika saja aku tidak membantumu, maka kau sudah menjadi dan hancur berkeping-keping seperti monster milikku." Hidan yang mendengar itu membalas, "Sial, dasar merepotkan. Kau benar-benar senang menyerang orang yang sudah menang ya? Baiklah Otsutsuki, aku akan segera mengakhiri jiwamu." Setelah Hidan berkata demikian, dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah titik vital di area jantungnya. Tapi pada saat hendak melakukannya, Otsutsuki itu mengedipkan mata Rinnegan hitam miliknya, dan tiba-tiba muncul makhluk tak kasat mata yang berukuran besar, dan langsung menelan Hidan dengan seketika. Saat itu Otsutsuki langsung berkata, "Sepertinya waktu permainanmu habis, aku benar-benar muak dengan jutsu murahan itu. Tidak masalah kan Boruto? Aku harap kau tidak kecewa dengan tindakanku ini." Melihat Hidan langsung menghilang, Deidara langsung panik dan berkata, "Hei Boruto, kemana perginya Hidan? Apa kau menggunakan Hiraisin untuknya?" Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun, dia langsung menyerang Otsutsuki. Muncul ekor Kurama dari pundaknya, dan langsung menghantam Otsutsuki itu dengan Odama Rasengan, sehingga Otsutsuki itu terpental ke bawah dengan keras. Setelah hal tersebut, Deidara mendekati Boruto dan berkata, "Hei, berbicaralah, apa yang terjadi pada dia? Aku merasakan cakra dia benar-benar lenyap begitu saja. Aku rasa kau tidak menggunakan Hiraisin. Jika kau memindahkannya, aku masih bisa merasakan cakranya." Boruto yang mendengar itu langsung menyerang secara tiba-tiba dari belakang Deidara. Dia mengeluarkan puluhan batang besi dan menusuk makhluk tak kasat mata itu. Deidara yang tidak bisa melihat musuh dengan matanya, dia langsung menyadari kalau Boruto bisa melihat sesuatu yang tidak bisa ia lihat, dan dia langsung mundur dan menjauh. Saat itu Boruto mengayunkan pedangnya, dan berhasil melumpuhkan makhluk tersebut dan mengeluarkan Hidan dari mulutnya. Deidara yang menyaksikan itu langsung terkejut. Tiba-tiba Hidan sudah muncul di depannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saat itu Boruto langsung berkata, "Santai saja, dia masih hidup, tapi jika aku terlambat mengeluarkannya dari sana, dia sudah pasti akan hancur dan Edo Tensei-nya tidak akan berguna." Deidara yang mendengar itu membalas, "Kau dari tadi tidak menjawab pertanyaanku tentang dia, apa yang sebenarnya terjadi?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku menggunakan Byakugan, ada makhluk yang hampir mengunyahnya tapi dia tidak bisa kau lihat dengan mata biasa, tapi jangan khawatir, aku sudah menghancurkannya di sana. Ini juga peringatan untukmu. Jika kalian ingin menyerang, dan terlalu mencolok seperti ini, maka itu akan sia-sia. Ya walaupun aku tahu, kalian tidak memperdulikan ucapanku sedikit pun." Deidara yang mendengar itu terdiam. Akhirnya dia mulai menurunkan egonya setelah mengalami semua kejadian ini. Saat itu Boruto perlahan berjalan mendekati Hidan dan mencoba menyadarkannya.
Tapi tiba-tiba, Hidan langsung membuka matanya sambil berkata, "Sialan, leherku terasa sakit sekali. Walaupun aku sudah terbiasa dengan rasa sakit, tapi yang ini benar-benar berbeda." Boruto yang melihat Hidan bisa sadar diri langsung tersenyum dan berkata, "Dasar merepotkan, ternyata kau bukan membual saja. Aku tidak menyangka kau bisa langsung sadar tanpa bantuanku. Aku sedikit mengakui kalian mulai dari sekarang." Hidan yang mendengar itu sedikit kebingungan apa yang diucapkan Boruto, tapi dia masih memegangi area lehernya sambil berkata, "Hei, apa yang kau bicarakan bocah Kyuubi? Sepertinya terjadi sesuatu ya?" "Sial, rasanya ingatanku sedikit hilang saat baru membuka mataku tadi." Deidara yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Hei Hidan, sepertinya kita harus mengikuti apa yang diucapkan Boruto. Aku rasa itu akan membuat permainan jauh lebih menyenangkan." Hidan yang mendengar itu membalas, "Apa yang kau bicarakan? Sepertinya ada sesuatu yang aneh. Hei bocah, apa yang terjadi padaku? Sial, leherku benar-benar sakit sekali. Ini membuatku tidak nyaman." Boruto yang mendengar itu langsung memegang area leher Hidan, dan tidak lama berselang, tiba-tiba rasa sakit yang Hidan rasakan menghilang setelah Boruto menyentuhnya. Saat itu Boruto berkata, "Aku sudah putuskan. Saat ini mereka sedang bertarung di segala sisi dan aku bisa melihat mereka dapat mengimbangi musuh. Kali ini, aku akan menjadikan kalian timku melawan Otsutsuki. Walaupun ini aneh untuk didengar." Hidan yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Hei bocah Kyuubi, sedikit aneh rasanya kau mulai tertarik dengan kami berdua, tapi aku tidak pungkiri, kau menyembuhkan rasa sakitku dengan mudah." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ambillah ini. Ini adalah senjata ninja milikku yang sudah aku tandai formula Hiraishin. Aku memerlukan bantuan kalian untuk membuat pengalihan." Hidan yang mendengar itu menjawab, "Jika hanya untuk melumpuhkannya, aku bisa dengan mudah. Tapi tentu saja, setelah dia mengetahui cara kemampuanku, dia tidak membiarkanku lepas." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar. Aku berniat kau yang akan menjadi eksekusi terakhirnya dengan kekuatan ritual bodohmu itu." Hidan yang mendengar itu membalas, "Ritual bodoh katamu? Sial dasar bocah Kyuubi, kau benar-benar mengatakan sesuatu yang kasar. Aku akan meminta Dewa Jashin untuk mengampuni kebodohanmu." Boruto yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Ya, lakukanlah sesukamu, tapi sebentar lagi kemampuan regenerasi tahap akhirku sudah kembali. Aku bisa mengubah Edo Tensei kalian menjadi benar-benar hidup dan bukan menggunakan tubuh mayat ini, seperti yang kulakukan kepada Yondaime." Hidan yang mendengar itu terkejut, dan begitu juga reaksi Deidara kaget saat mendengarkan ucapan Boruto. Saat itu Hidan berkata, "Apa katamu? Kau bisa membuat kami kembali hidup lagi? Kau mengatakan sesuatu yang menarik, tapi aku tidak percaya dengan omong kosong itu. Benar begitu kan Deidara?" Deidara yang mendengar itu menjawab, "Kali ini aku akan mengikuti naluriku Hidan, walaupun yang dia ucapkan tadi seperti omong kosong, tapi kita berdua sendiri melihat bagaimana bocah ini terus menunjukkan sesuatu yang sangat aneh. Jika saja dia ada di masa lalu, dia benar-benar menjadi ancaman Akatsuki." Hidan yang mendengar itu membalas, "Hei, kau mulai tidak seperti biasa. Ayolah Deidara payah, aku merasa aneh melihat kau bisa berubah seperti itu. Dan lagi, kau tidak perlu menurunkan egomu hanya di depan bocah Kyuubi ini." Setelah hal tersebut, Boruto mengeluarkan batang besi Goudama miliknya. Saat itu ada dua, di tangan kanan dan kirinya. Tapi ada yang aneh, tiba-tiba Boruto memberikan batang besi seperti tongkat itu kepada Deidara dan Hidan. Menyaksikan itu Deidara terkejut, sebab dia tahu kalau tongkat ini bukan sesuatu yang biasa. Bahkan Hidan yang mengetahui tentang banyak senjata ninja, saat menyaksikan itu dia kaget dan berkata, "Sepertinya aku pernah mempelajari dan melihatnya di runtuhan kuno. Tongkat itu seperti milik Rikudo Sanin. Hei bocah, dari mana kau bisa mendapatkannya? Dan lagi bukan hanya satu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya, aku mendapatkan dari orang yang kau sebut tadi. Dialah yang memberikannya ini padaku sebelumnya." Hidan yang mendengar itu terkejut dan menjawab, "Apa katamu? Rikudo Sanin yang memberikannya?" "Hei bocah, sepertinya kau sudah mulai senang mengerjai kami. Aku akan memberikanmu pelajaran."
Boruto yang mendengar itu membalas. Sebelum kalian dibangkitkan, banyak hal sudah terjadi. Mungkin ketika aku menceritakannya, rasanya seperti bualan semata, tapi dia membantuku dalam melawan Otsutsuki ini. Tapi sayang sekali, dia menyelamatkanku dengan taruhan jiwanya, dan aku masih memiliki peninggalan senjatanya. Karena aku sudah mengatakan di awal kalau kalian akan menjadi timku, aku harus memperkuat kalian berdua. Aku rasa dengan tongkat Rikudo sangat cocok dengan gaya bertarung kalian berdua, apalagi kau Hidan, kau sepertinya banyak tahu tentang ini juga kan? Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung memberikan satu pedang Rikudo ke Hidan, dan Hidan langsung mengambilnya dan merasakan cakra yang sangat dahsyat terjelas di sana. Bahkan Hidan sedikit menunjukkan ekspresi kebingungan. Sial, ini pertama kalinya aku benar-benar gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Aku pikir sebelumnya kau membual, tapi saat aku memegangnya, itu langsung menjelaskan semua rasa penasaranku, cakra besar tertidur di dalamnya. Setelah Hidan berkata demikian, Boruto memberikan satu tongkat Rikudo, miliknya kepada Deidara dan berkata, "Santai saja, aku sudah memiliki senjataku sendiri. Aku memberikan ini seperti yang kukatakan sebelumnya. Ambillah, aku sedikit merasa aneh melihat wajah kalian seperti itu. Ayolah, kalian berdua membuat ini menjadi canggung." Deidara yang mendengar itu langsung mengambil pedang Rikudo. Dan dia langsung merasakan gejolak cakra seperti yang dirasakan Hidan. Saat itu Deidara tersenyum dengan wajahnya yang sedikit gugup dan berkata, "Aku tidak percaya. Kau akan melakukan sampai sejauh ini? Kau membuatku merasa seperti orang bodoh sekarang. Sial, aku kehilangan jati diriku semakin lama di dekatmu. Aku tidak bisa mengeluarkan rasa sombongku seperti sebelumnya." Boruto yang mendengar itu hanya tersenyum saat melihat ekspresi wajah mereka berdua. Saat itu Hidan merasakan cakranya tiba-tiba bergejolak saat menyentuh dan memegang pedang Rikudo dari Boruto. Begitu juga dengan Deidara, mereka merasakan sesuatu yang baru muncul di tubuh mereka masing-masing. Saat itu Boruto langsung berkata, "Dengan menggunakan itu, aku rasa kau akan lebih leluasa menggunakan ritual anehmu itu nanti, dan kau akan lebih mudah jika bertahan. Tapi sudah cukup, sekarang berdirilah." Si brengsek itu kembali beregenerasi. "Kali ini aku akan mengandalkan kemampuanmu Hidan, dan jika tidak berhasil, aku akan menggunakan Shiki Fujin untuk menangkapnya." Hidan yang mendengar itu tertawa dan perlahan bangkit dan menjawab, "Kau tahu Boruto, ini pertama kalinya aku menyebut namamu dengan benar. Aku merasa semua yang aku alami seperti mimpi yang aneh, tapi aku menikmatinya. Aku akan membantumu, apalagi kau memohon seperti ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, sepertinya kita sudah saling memahami dan tidak bertingkah ceroboh seperti pertemuan awal." Deidara yang mendengar itu langsung membalas, "Sepertinya yang di ujung sana mereka mengendalikan pertempuran. Walaupun aku tidak tahu apa dua makhluk itu hanya bermain saja dengan mereka semua, tapi katakan saja, apa rencanamu dengan kami berdua untuk membantumu?" Setelah Boruto mendengar itu, dia langsung menggerakkan jubinya, dan langsung memijak Otsutsuki yang ada di bawah, tapi beberapa saat kemudian, Otsutsuki itu langsung menghilang. Menyaksikan itu membuat Boruto berkata, "Yang tadi itu hanya contoh, dia tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik, tapi tentu saja, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Semakin banyak dia bereinkarnasi, kemampuan tubuhnya akan semakin melemah. Kali ini aku akan menjelaskan. Hidan, tetaplah di sini, jubi milikku akan melindungimu dari ancaman apapun. Sedangkan aku dan Deidara akan mencoba menariknya sehingga dia teralihkan." Hidan yang mendengar itu membalas, "Sayang sekali Boruto, sepertinya jutsuku tidak bisa bekerja lagi. Aku akan bisa menggunakan ritualku jika kau mengambil tetesan darah di lukanya seperti sebelumnya, dan setelah itu, aku bisa melakukan dan mengendalikan dia." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu ya, baiklah, itu akan lebih bagus jika kau mengatakannya sekarang. Aku akan mencari dia." Setelah Boruto berkata demikian, dia mengeluarkan Rinne Sharingan yang ada di dahinya, dan tiba-tiba Boruto bisa melihat aliran cakra dari Otsutsuki itu yang sedang bersembunyi di bawah tanah yang dalam. Menyaksikan mata aneh yang ada di dahi Boruto, membuat Hidan dan Deidara benar-benar kagum dan mulai menurunkan gaya bicara mereka kepada Boruto. Bahkan Deidara berbisik dan berkata,
Sepertinya anak ini benar-benar menarik, itu mata yang sangat indah, aku harus akui itu adalah seni yang mahal. Hari ini admin baru saja melaunching sebuah kaos Uchiha keren. Kalian sudah bisa order ataupun COD melalui Shopee, cek deskripsi atau pin di komentar ya, bajunya cuma terbatas. Jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi cocok dipakai saat hari raya nanti.